Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detalia Nurisa Munahevi, dosen program studi Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya bermaksud menyampaikan terkait pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya tampilkan adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 Pendidikan Matematika, yakni mata kuliah dasar-dasar matematika dengan bobot 3 SKS. Dasar-dasar matematika ditempuh oleh mahasiswa S1 Pendidikan Matematika di semester pertama. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Di samping itu juga membekali mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, rasional, analitis, sistematis, objektif, kritis, serta kreatif. Materi pada mata kuliah ini terdiri atas logika matematika yang terdiri atas disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, ekivalensi, argumen, bukti keabsahan argumen, dan kuantifikasi, serta pembuktian dalam matematika, himpunan, dan kardinalitas. Mata kuliah ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir logis, rasional, analitis, sistematis, objektif, kritis, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari secara cerdas, adil, dan bertanggung jawab. Mahasiswa juga diharapkan mampu menalar, mengeneralisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dalam koridor kepedulian, toleran, demokratis, cinta tanah air, tangguh, dan santun. Materi yang akan disampaikan yakni prinsip dasar induksi matematika. Sistem pembelajaran terdiri atas kegiatan proses pembelajaran di kelas, kegiatan mandiri, dan kegiatan penugasan terstruktur. Kegiatan proses pembelajaran di kelas dilakukan secara luring dengan model problem-based learning. Kegiatan mandiri di mana siswa melakukan aktivitas perkuliahan secara asinkronus melalui learning management system yang dikembangkan oleh UNES bernama ELENA, di mana di dalam ELENA ini nanti akan terdiri atas materi, video pembelajaran, kuis, dan penugasan. Dan kegiatan penugasan terstruktur di mana mahasiswa akan menyusun proyek secara berkelompok berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan. Kemudian, untuk sistem penilaian di mata kuliah ini terdiri atas aktivitas partisipatif yang berkaitan dengan keaktifan mahasiswa pada kegiatan diskusi dan presentasi dengan bobot 10%. Kemudian yang kedua, hasil proyek, yakni mahasiswa menyusun proyek secara berkelompok terkait dengan pembuktian fungsi dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra dengan bobot 40%. Kemudian tugas yang mana diberikan pada setiap pertemuan dengan bobot 5%, kuis yang diberikan di setiap akhir bab dengan bobot 5%, ujian tengah semester yang terkait dengan materi di pertemuan pertama sampai dengan ke-8 dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester terkait seluruh materi dengan bobot 25%. Ya, selamat siang semuanya. Kita awali untuk kegiatan perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sudah memasuki minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 di mana di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas materi terkait ada yang namanya penarikan kesimpulan ya. Nah, di dalam penarikan kesimpulan kemarin yang sudah kita lalui ya, di situ ada beberapa aturan-aturan. Apa saja yang masih diingat di dalam penarikan kesimpulan itu? Ada modus, ponen, tolen, silogisme, simplifikasi dan seterusnya ya, itu di penarikan kesimpulan. Tujuannya apa sih penarikan kesimpulan itu? Untuk apa sih kita melakukan penarikan kesimpulan? Untuk membuktikan keabsahan dari suatu argumen ya. Jadi membuktikan keabsahan dari suatu argumen. Nah, masuk di pertemuan yang sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait pembuktian dasar. Ya, ada berapa teknik-teknik pembuktian dasar yang sudah saudara ketahui di pertemuan yang lalu? Ada kontra positif, kemudian kontradiksi, sama satunya pembuktian langsung ya, pembuktian langsung ya. Ada pembuktian langsung, pembuktian kontraposisi, sama satunya pembuktian kontradiksi. Nah, sekarang di pertemuan yang ini kita akan membahas satu lagi terkait dengan metode pembuktian dasar, yaitu induksi matematika. Ada yang sudah mengenal istilah induksi matematika? Belum? Belum ada sama sekali? Belum? Ada yang sudah pernah dapat dulu? Di SMA, ada ya? Masih ingat ada berapa tahapan? Ada 3. Oke, kita akan membahas secara lebih lanjut ya. Nah, yang belum tahu pasti tentunya bertanya-tanya seperti apa itu sebenarnya induksi matematik ya. Kalau kemarin saudara sudah mengenal teknik pembuktian, ada yang membuktikan secara langsung, yaitu kita membuktikan dari misalkan jika maka, berarti kita membuktikan yang bagian konklusinya, makanya itu. Kemudian yang di pembuktian kontraposisi ya, kontraposisi itu berarti kita mengubah pernyataannya itu dalam bentuk kontraposisinya ya. Nah, ada satunya kontradiksi ya. Kontradiksi itu berarti kita membuktikan di mana yang dibuktikan melalui negasinya ya. Kalau negasinya salah, otomatis pernyataan itu pasti bernilai benar ya. Nah, sekarang untuk yang induksi. Induksi ini apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada yang namanya definisi dari induksi matematika. Induksi matematika itu merupakan salah satu argumentasi deduktif ya untuk membuktikan suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat ya, atau lebih khususnya adalah himpunan bilangan asli. Nah, jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah semesta pembicaraannya itu berupa bilangan asli ya, berupa bilangan asli, berupa bilangan bulat begitu. Nah, tadi sudah disebutkan langkah-langkah induksi itu ada yang menyebutkan tadi 3 ya. Nah, di sini semisal kita punya P itu adalah suatu proposisi ya, yang akan dibuktikan proposisi itu benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, karena sesuai definisi tadi, di sini pembuktiannya hanya dalam lingkup himpunan bilangan asli begitu. Nah, langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama kita harus menunjukkan bahwa benar untuk P1. P1 yang artinya adalah benar untuk N-nya itu sama dengan 1. Langkah yang kedua, di sini karena
langkah 1 ini benar, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Namun sebaliknya, apabila langkah 1 ini sudah menunjukkan salah, maka kita tidak bisa lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini diasumsikan bahwa PK itu berarti N-nya diganti dengan K, yang berarti N sama dengan K itu bernilai benar untuk suatu bilangan asli K. Nah, kemudian yang selanjutnya, maka ada yang mengatakan ada 2 langkah, ada 3 langkah. Nah, kalau mengatakan 3 langkah ini berarti ditulis sendiri. Jadi nanti ditunjukkan langkah yang terakhir ini bahwa PK plus 1 yang berarti N plus 1, N sama dengan K plus 1 itu juga bernilai benar ya. Jadi ini juga harus bernilai benar. Nah, jika langkah 1 dan 2 itu berhasil ditunjukkan kebenarannya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa PN itu benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, jadi dua-duanya ini harus bisa menunjukkan bahwa ini benar. Kalau semisalkan tidak bisa, ya, atau salah satu misalkan itu tidak menunjukkan demikian, maka tidak bisa kita katakan bahwa pernyataan itu bernilai benar. Nah, induksi itu modelnya seperti apa? Contoh, kita lihat ya di sini ya. Saudara kalau melihat contoh ini, ya, itu seperti bentuk apa ini? Deret aritmatika ya, deret aritmatika. Nah, kita lihat di sini kita ingin membuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3, nah sampai dengan N ini nilainya adalah atau sama dengan setengah N ditambah 1, kan begini ya. Nah, langkah yang pertama tadi apa? Nah, langkah yang pertama adalah kita membuktikan untuk N sama dengan 1 ya, untuk N sama dengan 1. Nah, tadi dikatakan bahwa bentuk ini seperti bentuk deret aritmatika. Nah, kalau N-nya 1, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dia bisa kita misalkan sebagai apa ini? Suku pertama U1, ini U2 dan seterusnya sampai yang ini adalah UN. Nah, U1 berarti U1 ruas kiri berarti berapa? 1 sama dengan yang ruas kanannya berarti berapa? Setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 1. Nah, ini berarti sama enggak? Sama ya. Nah, kalau sama berarti bisa kita katakan bahwa benar untuk N sama dengan, nah berarti bisa kita katakan ini benar untuk N sama dengan 1. Nah, kalau benar berarti apa yang kita lakukan? Lanjut ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua itu berarti apa tadi? Nah, langkah yang kedua adalah untuk N sama dengan K ya. Nah, kita punya ini bentuk yang seperti ini. Berarti di sini benar untuk N sama dengan K itu bisa kita nyatakan sebagai apa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah, nah ini sampai dengan K sama dengan setengah K ditambah 1. Oke, nah ini kita punya persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus membuktikan apa?
Yang selanjutnya kita harus bisa membuktikan itu berlaku juga untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kita coba untuk N sama dengan K plus 1. Oke. Nah, saudara melihat yang bagian sini ya. Coba dilihat yang bagian soalnya paling atas. Di sini berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai yang terakhir N-nya itu diganti apa? Nah, ini N-nya itu diganti K plus 1. Nah, kalau sebelum ada K plus 1 itu pasti ada apa? Nah, sebelum K plus 1 pasti ada K. Ya. Nah, jadi seperti ini. Berarti ini diperoleh sama dengan apa? Setengah. Nah, N-nya diganti K plus 1, yang satunya K plus 1 plus 1. Gini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat 1 sampai K. Ini 1 sampai K itu berarti bisa kita substitusikan atau kita gantikan dengan setengah ya, K dikali K plus 1. Nah, yang ini berarti ditambah K plus 1 sama dengan setengah dikali K plus 1 dikali K plus, nah berarti K plus 2. Oke. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa benar untuk K sama dengan K plus 1, berarti kita bisa membuktikan antara bentuk ruas kiri dengan ruas kanan itu bagaimana? Nah, ini sudah terlihat sama atau belum? Bisa nggak dibuat sama? Bisa. Caranya gimana? Kalau ingin memproses ya, sebaiknya yang diproses adalah yang di sebelah kiri. Sebelah kiri kita samakan dengan yang ada di sebelah kanan. Oke, berarti kanan nggak usah kita apa-apakan dan bentuknya sudah pas ya, seperti ini. Nah, sekarang yang kiri, kalau kita mengarah ke sini kan ada setengah ya, ada setengah. Ini ada setengah juga, tapi ini operasi apa? Nah, bisa nggak setengahnya supaya nggak operasi penjumlahan? Berarti bagaimana ini? Nah, coba kita buat supaya sama ya. Di situ berarti setengah dikeluarkan aja begitu. Atau ini ada K plus 1, ini ada K plus 1 juga ya. Berarti ini sama ya. Oke, berarti ini K ditambah 1. Nah, sekarang setengah dikali berapa biar dapat yang sama dengan ini? Kan setengahnya udah ada. K plus 1-nya udah ada. Nah, ini K-nya ini berarti apa? Ini K ditambah, ayo, ini kan K plus 1, ini K plus 1, tetapi ini ada apa? Nah, biar sama dengan ini berarti ini ditambah 2. Oke. Nah, sama nggak ketemunya antara ruas kiri dan kanan? Sama ya. Nah, ini sama, berarti kalau sama berlaku nggak untuk N sama dengan K plus 1? Iya, berlaku. Berarti di sini benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kalau seperti itu berarti bisa disimpulkan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 seterusnya sampai N itu adalah setengah N ditambah 1 ya. Untuk setiap N-nya bilangan asli gitu ya. Jadi di sini benar untuk N sama dengan apa di situ? Benar untuk N sama dengan K. Iya, karena untuk N sama dengan K plus 1 berlaku, maka bisa disimpulkan bahwa ini merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, coba ya kita lihat 7N dikurangi 2N ini habis dibagi
habis dibagi 5 untuk setiap n elemen bilangan. Gini ya, asli ya. Bilangan bulat sih sebenarnya. Bulat yang positif. Ya, ini sebenarnya kalau yang lebih tepat berarti kita tuliskan bilangan asli ya, atau n ya, natural number ya. Ini ini n gitu. Oke. Nah, langkah yang pertama berarti kita membuktikan untuk n sama dengan untuk n sama dengan 1. Coba kita cek. 7 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 1 ya, itu sama dengan berapa? 5. Habis dibagi 5 enggak? Iya, 5 ini habis dibagi 5 ya. Jadi kalau begitu untuk n sama dengan 1 itu benar atau salah? Iya, jadi ini benar ya, benar untuk n sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua, kalau yang pertama itu benar, berarti kita bisa pakai untuk n sama dengan untuk n sama dengan k. Nah, kita punya bahwa 7 pangkat k dikurangi, nah dia habis dibagi 5 ya. Kalau habis dibagi 5 bisa kita katakan ini pasti merupakan suatu kelipatan 5, maka bisa kita tulis dia adalah 5M. Ya, koma dengan M-nya itu adalah bilangan bulat ya. Untuk setiap M itu bilangan bulat. Oke. Untuk setiap M bilangan bulat gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan untuk n sama dengan k ditambah Nah, yang kelipatan 5 kan bentuk ini ya. Nah, sekarang kalau k-nya ditambah 1 berarti berubah jadi 7 pangkat k ditambah 1 dikurangi 2 pangkat k ditambah Nah, bentuk seperti ini berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat berarti bisa kita ubah jadi apa? 7 pangkat k kali 7 kurangi 2 pangkat k dikali 2. Gini ya. Nah, supaya habis dibagi 5 berarti dia harus berbentuk apa? Coba kita paksakan ya. Kalau 7k dikurangi satu permasalahan kelompok berapa? Ya, silahkan. Dari kelompok 2.
Ya, demikian materi yang sudah kita bahas di pertemuan ini terkait dengan pembuktian dengan induksi matematis ya, di mana nantinya saudara memiliki 3 tahap ya di dalam proses pembuktian induksi matematis. Yang pertama, saudara wajib membuktikan bahwa benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, berlaku untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga, saudara harus bisa membuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu benar ya. Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang, di mana kita akan membahas terkait dengan pembuktian secara langsung dan juga tidak langsung. Ya, dan jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang sudah tersedia di Elena. Ya, dan bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian proses pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar matematika pada materi prinsip dasar induksi matematika yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.